Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Kami memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang terus kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur karena tuntunan dan pimpinan Roh-Mu ya Tuhan, kami boleh memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati dan jamah hati kami, agar kebenaran firman Tuhan kami boleh mengerti, memahami, dan dimampukan Tuhan untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini dari Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-15. Mazmur pasal yang ke-19 ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Kami akan baca kebenaran firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang pada pendapat upah yang besar, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang-orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini, firman Tuhan itu sempurna. Firman Tuhan itu sempurna. Saudara-saudara, apakah ada seseorang di muka bumi ini yang mengatakan kalau dirinya adalah orang yang sempurna? Mengapa tidak ada orang yang mampu mengatakan dirinya sempurna? Apakah harta yang banyak, yang berlimpah-limpah, membuat seseorang itu menjadi sempurna? Tidak. Bahkan orang yang berkelimpahan harta akan terus dibayang-bayangi dengan ketakutan, kegelisahan, kegentaran. Apalagi ketika seseorang tersebut tidak dapat mengelola atau memanajemen keuangan yang ada pada dirinya. Maka harta yang dimilikinya
akan memimpin dia, membimbing dia terjerat dalam dosa. Sehingga orang yang terlihat kaya, orang yang kita terlihat mapan, seolah-olah tidak ada lagi kekurangan, kita salah. Kalau kita tanyakan mereka, pasti mereka juga memiliki kekhawatiran hidup, ketakutan, bahkan kegelisahan dalam menjalani setiap aktivitas mereka. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang mampu mengatakan aku sempurna, aku bahagia, aku senang oleh karena keadaanku saat ini. Jadi bagaimana manusia, bagaimana orang percaya bisa mengalami kesempurnaan? Firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada saat ini, bagaimana Daud menyampaikan pujian mazmurnya. Dia mengungkapkan isi hatinya dan merenungkan bagaimana Taurat Tuhan atau firman Tuhan di dalam kehidupannya. Dia membayangkan Tuhan itu agung, mulia, dan perkasa melalui setiap karya ciptaannya. Kalau kita baca ayat pertama sampai ke-7, langit dan bumi, cakrawala, siang dan malam, semua itu terlihat dengan sempurna karena karya ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan dengan sedemikian rupa sehingga tidak ada celah sedikit pun kurang atas ciptaan yang telah diciptakan oleh Tuhan. Jadi keperkasaan Tuhan, keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan nyata di dalam setiap karya ciptaannya melalui langit, bumi, cakrawala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bukan hanya sekedar menyaksikan kemuliaan Tuhan melalui ciptaannya, Daud juga menyampaikan mazmurnya. Betapa Taurat Tuhan itu sempurna. Inilah yang boleh disaksikan Daud melalui mazmurnya. Taurat Tuhan itu sempurna, firman Tuhan itu sempurna. Apa alasan Daud mengatakan Taurat itu sempurna, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Yang pertama, Daud katakan karena firman Tuhan itu menyegarkan jiwa. Selanjutnya, firman Tuhan itu menyukakan hati. Firman Tuhan itu memberikan hikmat. Firman Tuhan itu membuat mata bercahaya. Firman Tuhan itu adil dan benar. Firman Tuhan itu lebih daripada emas tua. Dan firman Tuhan itu lebih manis daripada madu. Itulah gambaran Taurat Tuhan atau firman Tuhan yang direnungkan oleh Daud pada mazmur yang kita renungkan pada saat ini. Bukan hanya itu, orang yang berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, orang yang hidup dari firman Tuhan, yang mengandalkan dan menaruh harapannya kepada firman Tuhan, akan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, dari kesesatan, dari keberdosaan, atau dari orang-orang yang tidak
senang dan akan mencelakai kehidupannya. Firman Tuhan akan membentengi dia, melindungi dia. Oleh karena itu, Daud dengan tegas mengatakan, Taurat Tuhan itu sempurna. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jelas sudah ketika kehidupan kita hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, maka tidak akan ada lagi yang namanya ketakutan, kegelisahan, kekecewaan, kecemasan di dalam setiap kehidupan kita. Orang yang hidup taat, setia, percaya kepada kebenaran firman Tuhan, maka hidupnya di hari-hari yang lalu dan di hari-hari yang akan dia jalani pasti berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mungkin kita sering mendengarkan pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita dan terang, itulah gambaran firman Tuhan. Pelita dan terang yang akan menuntun setiap jalan kehidupan orang yang percaya. Tanpa kebenaran firman Tuhan yang menerangi dan menuntun kehidupan kita, kita akan terus berjalan di dalam kegelapan. Kita akan terus terjerat dalam dosa, tersesat. Tetapi kalau firman Allah yang menjadi pegangan hidup kita, firman Allah yang menjadi penuntun hidup kita, maka kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara? Poin yang pertama, tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini hidupnya sempurna. Karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Allah yang sempurna, Taurat atau firman Tuhanlah yang sempurna. Bagaimana kita bisa belajar untuk terus hidup dalam ketetapan Tuhan, hidup dalam rancangan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Tentu kita harus bergumul bersama dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang akan menyegarkan jiwa kita. Firman Tuhanlah yang akan menyukakan hati kita. Firman Tuhanlah yang akan memberikan hikmat bagi kita menjalani setiap kehidupan kita. Poin yang kedua, Ibu Bapak, Saudara-saudara, ketika kita hidup di dalam kepahitan, kesusahan, kesedihan, kepedihan, apapun itu, Tuhan mau katakan bagi kita pada saat ini, datang kepada Tuhan. Cari firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang hanya mampu mengatasi keadaan yang sedang kita alami. Matius 11 ayat 28. Marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu. Kita diajak, kita diundang agar kita mempunyai kelegaan. Itu berarti Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan mampu menghibur-hibur kita.
Firman Tuhan mampu menopang kita. Firman Tuhan mampu menguatkan kita dalam situasi apapun. Tak kala kita merasa orang yang paling miskin di dunia ini, sehingga kita membuat orang yang sering putus asa, orang yang sering pesimis. Daud katakan, firman Tuhan itu lebih daripada emas tua. Firman Tuhan itu lebih manis daripada madu. Tidak akan bisa ternilai ketika kebenaran firman Tuhan itu menjadi pegangan hidup kita. Lebih dari segala harta kemewahan dunia ini, kita miliki ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang poin ketiga, firman Tuhan juga dapat memberikan perlindungan bagi kita. Perlindungan yang bagaimana? Tentu ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, akan banyak tantangan, cobaan yang akan kita lalui. Baik itu melalui orang-orang di sekitar kita, baik itu melalui diri kita sendiri, baik itu melalui orang-orang yang tidak suka akan kehadiran kita. Firman Tuhan akan membentengi kita, membimbing dan melindungi setiap aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan lagi ragu untuk tetap hidup dalam firman Tuhan, untuk tetap taat dan setia mencari firman Tuhan, mencari Tuhan, karena Tuhan itu sempurna, firman itu sempurna, kebenaran Tuhan itu sempurna, yang akan menyertai, yang akan membawa kita terlebih kepada keselamatan yang kekal. Firman Tuhan membawa kita kepada keselamatan karena kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kalau ada orang beranggapan jabatan membuat kita sempurna, salah. Harta membuat kita sempurna, salah. Status sosial yang baik membuat kita semakin sempurna, salah. Tanpa kebenaran firman Tuhan, itu akan terasa hampa. Marilah biarlah kebenaran Tuhan terus yang menjadi pedoman, pegangan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami puji muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu boleh kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama, yang mengajarkan kami agar kami percaya mengimani firman Tuhan itu sempurna. Oleh karena itu kami harus datang kepada Tuhan, agar hidup kami percaya akan kebenaran Tuhan, dipimpin oleh kebenaran Tuhan, dihibur-hiburkan melalui kebenaran Tuhan, bahkan ditopang. Karena firman Tuhanlah menjadi segalanya dalam kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus membimbing, menuntun kami untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang mengasihi dan memelihara kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami bersyukur Roh-Mu terus menuntun kami untuk bisa hidup menyukakan hati Tuhan dengan rindu, taat, setia, dengar-dengaran kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang kudus menolong kami, memimpin dan mengajar-ajari kami untuk boleh mengerti, memahami dan melakukan kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Yohanes pasal 3
ayat 22 sampai 30. Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-30. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Amin." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sering kita melihat, bertemu, atau menjumpai orang-orang yang hidupnya haus akan pujian, haus akan sanjungan. Terlebih ketika hidupnya melakukan hal yang baik menurutnya, dia akan coba apa yang dia lakukan itu dibandingkannya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dalam artian dia mau katakan pekerjaannya itu lebih baik, pekerjaannya itu lebih bagus dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan ada orang yang sampai menjatuhkan, menjelekkan orang lain agar namanya itu harum, agar namanya itu terkesan dalam kehidupan orang lain. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, semua itu dia lakukan, dia kerjakan demi sebuah pujian dan sanjungan oleh orang lain. Dia tega membuat nama orang lain buruk, jelek, yang penting namanya muncul ke permukaan. Bahkan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada juga sebagian pelayan-pelayan gereja
yang melayani di gereja. Tanda kutip sebagian, bukan semua pelayan. Yang mau melayani, tetapi ketika dia melakukan pelayanan sering terkesan sombong, angkuh, bahkan menonjolkan dirinya dibandingkan dengan teman-teman sepelayanannya. Merasa kalau dirinya yang paling hebat, paling berkuasa. Sehingga ini yang menjadi tantangan dalam setiap kehidupan pelayanan. Ketika kita melayani merasa paling hebat, paling super, punya power, yang sering kita kerjakan adalah menunjukkan keakuan kita. Padahal Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau itu yang terjadi, kita harus koreksi diri kita masing-masing. Ketika kita ditetapkan, dipilih melayani Tuhan, maka yang menjadi pusat perhatian, pusat pemberitaan di dalam pelayanan dan aspek kehidupan kita, tentu Tuhanlah. Tuhan yang mau kita beritakan, Tuhan yang mau kita saksikan, Tuhan yang mau kita agungkan dan muliakan, bukan diri kita. Seolah-olah dia punya kemampuan pelayanan yang hebat. Di segala bidang dia mampu. Sehingga orang-orang yang menurut akal sehatnya, pikirannya di bawahnya, maka semua orang akan memberikan puji-pujian, sanjungan kepada pelayan yang akan terlihat baik dari teman-temannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itulah yang mau kita renungkan, gumulkan dari tema ini. Yesus harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Itu yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis pada teks ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ketika Yohanes diutus Allah untuk menjadi saksi, ketika Yohanes sudah membaptis Yesus di sungai Yordan, pelayanan berlanjut. Yesus membaptis banyak orang juga. Dan pada saat itu Yohanes juga membaptis karena dia belum masuk penjara. Tetapi dengan Yesus membaptis setiap orang yang datang kepadanya, terjadi perselisihan antara murid-murid Yohanes dan orang Yahudi. Mereka datang kepada Yohanes mengatakan, "Rabi, Yesus yang engkau saksikan itu, Yesus yang engkau baptis itu, dia juga membaptis." Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mereka datang kepada Yohanes seolah-olah mau katakan, seharusnya namamulah yang lebih dikenal, engkaulah yang harus dicari oleh orang banyak. Karena kesaksianmu itu, Yesus mulai dicari orang. Yesus mulai dipercayai orang. Seharusnya Yohaneslah yang menjadi pusat perhatian. Yohaneslah yang mempunyai nama yang besar. Karena kesaksiannya itu. Karena dirinya lah juga yang membaptis Yesus sebagai anak Allah. Tetapi apa yang dikatakan Yohanes kepada mereka yang datang kepada dirinya, Bapak Ibu? Tidak ada seorang pun yang dapat menghalang-halangi. Karena itu semua telah dikaruniakan Allah kepada Yesus dari surga. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, semua itu adalah pekerjaan Roh Tuhan. Jadi bagi Yohanes, kalau
Orang banyak lebih mendengar apa yang disaksikan, apa yang disampaikan oleh Yesus, karena itulah tujuan utama kesaksian dari Yohanes itu sendiri. Yohanes hanya diutus Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Jadi Bapak Ibu yang diberkati itu, Yohanes juga katakan Yesus itu berasal dari surga. Jadi segala sesuatu telah dikaruniakan Bapa, dikaruniakan Allah kepada Yesus. Jadi tidak ada perlu rasa iri, kecewa, karena memang Yohanes diutus Allah hanya sebagai saksi, titik. Cukup, tidak lebih. Namanya saksi. Apakah saksi lebih hebat daripada yang disaksikan? Itu menurut akal pikiran manusia. Tetapi bagi Yohanes, yang disaksikan itu, nama yang disaksikan itu, itulah yang harus muncul ke permukaan. Sehingga Yohanes katakan, ia harus semakin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nama Yesus semakin besar, dikenal dan dipercayai banyak orang, tetapi biarlah namaku semakin surut dan kecil. Statement iman, kepercayaan yang sungguh luar biasa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Dia mau katakan, biarlah Yesus semakin besar, aku harus semakin kecil, sama seperti tema kita pada saat ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran Tuhan pada saat ini? Poin yang pertama, kalau Tuhan sedang percayakan pelayanan di dalam kehidupan kita, jadikanlah itu sebuah kesempatan untuk menyaksikan, memberitakan nama Tuhan kepada setiap orang. Baik itu dalam dunia pelayanan kita, baik itu dalam setiap aspek kehidupan kita bermasyarakat dan bersosial. Sampaikanlah Tuhan itu dalam setiap kehidupanmu. Bukan keangkuhanmu, bukan kesombonganmu, bukan kebolehanmu dan kelebihanmu. Yang menjadi pusat perhatian adalah nama Tuhan yang harus dimuliakan, nama Tuhan yang harus disembah, nama Tuhan yang harus diingat karena kasih-Nya yang besar kepada setiap umat manusia. Ini tegas kami sampaikan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jangan pernah merasa di atas angin karena sesama pelayan kita ada berada di bawah kemampuan kita. Tetaplah rendah hati. Kesempatan menjadi pelayan Tuhan, orang lain tidak memilikinya dan kita sedang memilikinya. Beritakanlah Tuhan, saksikanlah Tuhan. Poin yang kedua, tidak perlu menaruh rasa iri hati, kecil hati kepada orang-orang yang menurut pemandangan kita, pemikiran kita lebih hebat dari kita dalam melayani Tuhan. Dalam melakukan apapun, dia hebat sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, bahkan sebagai anak, sebagai pemimpin. Kita kecil hati, apalagi menaruh iri hati. Yang terpenting Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, walaupun yang kita kerjakan tidak sehebat mereka yang mengerjakannya, ingatlah, kita sedang melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Kita tidak penting nama kita dikenal oleh dunia, tetapi nama Tuhanlah yang menjadi pusat pemberitaan kita. Nama Tuhanlah yang mau kita saksikan. Kalau Tuhan senang, kecil pun pelayanan kita, kecil pun tanggung jawab yang sedang Tuhan percayakan bagi kita, itu kita kerjakan dengan taat dan setia. Nama Tuhan dipermuliakan.
Dan poin yang terakhir, Ibu Bapak, Saudara-saudara, tidak ada masalah bagi kita ketika kita melakukan tanggung jawab dalam keluarga, pekerjaan, sosial masyarakat, terlebih dalam pelayanan. Ketika kita melakukan dan dipercayakan pekerjaan tanggung jawab yang kecil, kerjakanlah itu dengan setia dan taat. Lakukanlah itu dengan pertolongan Tuhan. Karena yang sedang kita kerjakan, yang sedang kita lakukan, yang sedang mau kita saksikan, agar semua orang menyaksikan bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang mau menyaksikan Kristus yang telah menyelamatkan hidup kita. Kita menjadi teladan karena Kristus juga memberikan teladan bagi kita. Sebaliknya kita harus bergerak, memberikan teladan, bertumbuh dan berbuah. Jangan kecil hati, jangan kecewa, jangan mempersalahkan dirimu karena kita tidak punya kebolehan, kelebihan dari orang lain. Kerjakanlah. Setiap orang mempunyai potensi yang baik yang telah dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita kembangkan. Tapi ingatlah, ketika potensi itu mulai berkembang, tetaplah rendah hati. Tetaplah saksikan, beritakan Tuhan dalam hidupmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami diingatkan terlebih dalam dunia pelayanan, harus kami saksikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Pusat pemberitaan kami hanyalah nama Tuhan. Ampunkan kami Tuhan kalau selama ini kami menyombongkan diri kami. Ketika Tuhan bersama dengan kami, menaruh hati yang terus hidup dalam ketetapan Tuhan, kami belajar dan mempertahankan kerendahan hati kami. Semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kami percaya segala kebaikan, potensi yang Tuhan berikan bagi kami, semua tujuannya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jauhkan kesombongan, iri hati, hidup pesimis dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus yang berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Maha besar Engkau ya Tuhan, Allah yang mengasihi, Allah yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Kami kembali memuji-muji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sampai pada saat ini kami percaya akan kemuliaan dan keagungan Tuhan. Kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami diberkati Tuhan. Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar kami boleh mengerti arti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini dari Yeremia pasal 31 ayat 35 sampai 37. Yeremia pasal 31 ayat 35 sampai 37. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya seperti langit di atas tidak teratur, tidak terukur,
dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki. Demikian juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel, karena segala apa yang dilakukan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Manusia sering sekali mengalami yang namanya perubahan hidup. Perubahan yang kami maksud adalah Bapak Ibu, saudara-saudara, sering kita mengalami atau sering kita menyaksikan yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Yang tadinya kita mengenal orang itu begitu sangat baik, sewaktu-waktu bisa berubah menjadi orang yang jahat. Itu contoh yang pertama. Contoh yang berikutnya, yang dulunya dia menjadi sahabat kita atau sahabat orang lain, di waktu-waktu yang akan itu bisa berubah menjadi musuh atau lawannya. Atau karena kita mengalami kekurangan, kehancuran, kegagalan, maka perlahan-lahan sahabat kita tadi itu meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Yang dulunya kita dekat, itulah perubahannya. Yang baik jadi jahat, yang sahabat jadi musuh, lawan, atau kita ditinggalkan oleh mereka. Sangat berbeda dengan Tuhan Allah. Allah yang kita percayai adalah Allah yang kekal, tetap selama-lamanya. Apanya yang tetap Bapak Ibu? Apanya yang kekal? Tentu kita imani kasihnya kekal, kasihnya tetap dan tidak akan berubah bagi setiap orang yang menaruh harapan kepada Dia. Walaupun terkadang kita mendapatkan hukuman dari Allah, itu bukan karena Allah tidak mengasihi kita. Kita mendapatkan hukuman karena memang pelanggaran dosa yang kita perbuat. Tetapi karena Allah juga tidak akan pernah berubah. Ketetapan Tuhan tidak berubah. Walaupun kita hidup dalam hukuman, Allah tetap menaruh kasih kepada kita. Sama seperti iman kita dari awal tadi. Allah itu kekal, Allah itu tetap dan tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Hal itulah yang terjadi dari kebenaran firman Tuhan yang sedang kita gumulkan, renungkan bersama pada saat ini. Nabi Yeremia tegas mengatakan, bagaimana ketika Allah menciptakan segala sesuatu di tengah-tengah muka bumi ini, ketetapannya dapat dilihat dari ciptaannya yang semula sampai sekarang tidak berubah fungsi. Matahari yang diberi untuk menerangi siang, bulan yang ditetapkan untuk menerangi malam, bahkan bintang-bintang di langit pun untuk menerangi malam. Itu semua tidak akan berubah, itu semua tidak akan beralih fungsinya. Sampai kapanpun matahari akan terus berfungsi untuk menerangi siang. Bulan dan bintang akan menerangi yang namanya malam. Tidak akan pernah beralih, akan tetap sampai kedatangan Tuhan. Demikianlah juga kasih Allah kepada umat Israel. Kasih Allah tidak akan pernah beralih. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan Yeremia, kalau umat Allah, bangsa Israel akan menjadi
umatnya sepanjang waktu. Bukan hanya itu, umat Allah juga, segala keturunan Israel juga akan menjadi umat Tuhan. Walaupun segala perbuatan yang mereka lakukan. Itu mau mengatakan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, walaupun terus hidup bangsa Israel pada saat itu melakukan kejahatan, mereka dibuang ke pembuangan, dan mereka dibebaskan dari pembuangan. Semua itu karena Allah mengasihi mereka. Allah tidak akan membiarkan mereka, karena ketetapannya jelas. Allah akan terus memberkati umat pilihannya. Tidak akan pernah berubah. Kasih setia Tuhan itu sepanjang waktu, sepanjang masa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang boleh kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Poin yang pertama, ingat akan kasih Allah yang kekal, tetap selama-lamanya. Walaupun kita, ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, hidup di dalam keberdosaan, tetapi lihatlah, Allah yang mengasihi kita dari semula mengutus anaknya yang tunggal, Kristus Yesus, sebagai penebus dosa kita. Semuanya itu karena kasih Allah kepada kita, sehingga kita beroleh keselamatan. Walaupun kita sebenarnya tidak layak, tidak pantas untuk diselamatkan karena dosa kita, tapi kasih itu menerobos. Kasih itu membebaskan dan menyelamatkan setiap hidup orang manusia yang berdosa. Kita harus ingat itu, kasih Allah besar. Kasih Allah tetap dalam kehidupan kita. Anaknya yang tunggal adalah salah satu bukti kalau Allah menaruh kasih yang tidak pernah akan berubah. Poin yang kedua, kalaupun Bapak Ibu dan kita semua saudara-saudara sedang dipase dalam penderitaan, kesulitan, kekecewaan, atau kegagalan, jangan pernah berprasangka buruk kepada rencana Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak lagi bersama dengan kita. Seolah-olah Tuhan telah meninggalkan kita. Bukan. Tetapi Tuhan sedang membentuk kita, melihat dan menyaksikan hidup kita, membangun pribadi kita menjadi pribadi yang hebat di mata Tuhan. Tetap setia, tetap cari Tuhan, tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan, seperti poin yang pertama tadi, kalau Tuhan sudah katakan kepada kita, aku mengasihi engkau, berarti itu adalah ketetapan yang tidak akan berubah. Tuhan tetap mengasihi kita. Ketika kita terus berharap pada kasih setianya, berharap pada kebaikan dan kemurahan Tuhan, apapun situasi yang sedang kita alami, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah salahkan Tuhan. Tetap lakukan, kerjakan apa yang menjadi pekerjaan kita yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadikanlah Tuhan menjadi sahabat sejati kita. Karena Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Ketika kita punya teman, boleh berteman. Tapi lihat apakah teman ini menuntun kita, membawa kita kepada Tuhan, membawa kita kepada keselamatan. Kalau kita bisa minta hikmat dari Tuhan, mengajari kita untuk memilih-milih mana sahabat yang akan terus bersama dengan kita, yang akan terus membawa kita kepada jalan yang baik. Dan kita dimintakan hikmat Tuhan. Perlahan-lahan kita boleh membeda-bedakan mana sahabat yang harus
tetap kita jadikan sahabat yang akan terus bersama dengan kita, memuliakan, melayani Tuhan. Tapi lihatlah, ada terkadang sahabat yang akan terus menjatuhkan kita, menjerumuskan kita, tak kalah akan terus menjadikan kita lawan dan kita akan ditinggalkan olehnya. Tetapi kalau kita jadikan Tuhan sahabat sejati kita, sedikit pun tidak akan ada rasa kecewa. Yang ada, kita mendapatkan semangat hidup, keselamatan, mendapatkan sukacita, penghiburan, kekuatan, topangan dalam melakukan setiap kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini. Ketetapan Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Berkat Tuhan tidak pernah akan berubah. Yang sedang Tuhan rencanakan dan tetapkan dalam kehidupan kami yang akan kami terima. Ajari kami Tuhan untuk terus bersabar dalam suka, duka, penderitaan, kesusahan kami. Dan kami percaya Engkau tidak pernah sedikit pun meninggalkan kami. Kasih-Mu yang terus akan kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Bukti nyata Engkau telah berikan. Yesus sebagai anak Allah yang tunggal telah Tuhan karuniakan bagi kami untuk sebagai jalan penebusan dosa, sehingga semua kami orang-orang percaya telah diselamatkan dalam Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan. Besar kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kami sampai saat ini. Pemeliharaan dan tuntunan bahkan pimpinan Tuhan nyata. Ketika Tuhan izinkan kami memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran Tuhan. Roh-Mu yang kudus menghampiri, menjamah kami, sehingga kami boleh mengerti dan dimampukan Tuhan untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Matius pasal 21 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Matius pasal 21 ayat pertama sampai 11. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengelasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkan di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Amin.
Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, lihatlah Rajamu datang kepadamu. Lihat Rajamu datang kepadamu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum Yesus Kristus memasuki kota Yerusalem, Yesus memberikan perintah kepada kedua muridnya untuk membawakan seekor keledai betina yang tertambat di daerah yang Tuhan telah sediakan. Yesus memberikan perintah kepada kedua muridnya, pergilah ke kampung yang ada di depan. Di sana ada seekor keledai dengan anaknya yang terikat. Bawalah datang kepadaku. Dan ketika ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Dan ketika murid-murid itu mendengarkan perintah Yesus, mereka menunjukkan ketaatan mereka. Mereka menunjukkan keyakinan dan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Karena apa? Kalau mereka tidak yakin, tidak percaya, tidak taat, pasti mereka katakan, untuk apa keledai itu? Bagaimana mungkin Yesus tahu di depan kampung itu ada keledai? Tetapi mereka menunjukkan ketaatan, kesetiaan, dan keyakinan, kepercayaan mereka atas perintah Yesus itu. Karena mereka percaya Yesus sebagai anak Allah mengetahui apa yang akan terjadi dan mengetahui apa yang sedang terjadi. Sehingga mereka bergegas pergi ke depan kampung yang akan mereka tuju. Dan hal ini adalah sebuah nubuat dari Zakaria. Kalau kita baca Zakaria 9 ayat 9. Lihatlah Rajamu datang kepadamu dengan seekor keledai betina. Ia lemah lembut. Jadi nubuat Zakaria tergenapi ketika Yesus hendak mau masuk ke kota Yerusalem. Murid-muridnya membawa keledai itu dan memberikan pakaian mereka ke atas keledai itu, dan Yesus menaiki keledai itu. Dan semua orang yang telah menyaksikan karya mujizat, yang telah mendengarkan apa yang disampaikan Yesus, mereka datang berseru-seru untuk mengantarkan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Seruan mereka, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ini adalah seruan-seruan banyak orang ketika Yesus Kristus hendak masuk ke kota Yerusalem. Mereka percaya Yesus Kristus adalah anak Allah. Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Yesus Kristus sebagai Raja yang berkuasa. Sehingga mereka berseru-seru, Hosana, Hosana. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat selain dari
menggenapi nubuat Zakaria, Yesus mengendarai seekor keledai. Keledai juga merupakan lambang dari kerendahan hati. Keledai juga pada saat itu dipakai oleh masyarakat membawa beban yang berat, membawa hasil panen, membawa usaha mereka menghantarkannya ke tempat tujuan yang akan mereka hantarkan. Beban yang dipikul oleh keledai adalah beban yang berat. Keledai juga melambangkan kelemah lembutan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita berpikir kenapa Yesus tidak naik kuda yang gagah perkasa, kuda yang bisa dipakai berperang, dan kuda yang bisa berlari cepat. Tetapi tidaklah. Yesus mengendarai seekor keledai. Itu menggenapi apa yang dikatakan Zakaria. Dan selain itu, Yesus yang datang dengan kelemah lembutannya, bukan dengan tangan besi, bukan dengan kekuatannya, tetapi dengan kerendahan hatinya. Dia memanggung beban, menanggung dosa berat yang dirasakan oleh manusia. Dia tanggung itu. Dosa yang seharusnya kita yang memikulnya, dia pikul itu. Sehingga Zakaria katakan, lihat rajamu telah datang. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita harus percaya Yesus Kristus yang diutus Allah sebagai anaknya yang tunggal adalah Raja di atas segala raja. Raja yang memiliki kelemah lembutan. Raja yang tidak egois. Raja yang tidak mementingkan diri sendiri. Tetapi raja yang ikut ambil bagian menanggung beban, menanggung dosa yang seharusnya kita yang menanggung itu semua. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, tentu menyambutnya dalam hati kita. Raja yang telah menyelamatkan kita, yang telah mati di kayu salib dan telah bangkit dari kematiannya. Tentu hati yang perlu kita persiapkan. Bagaimana menyambut raja? Bagaimana menyambut kedatangan Tuhan? Ketika pemimpin-pemimpin penguasa dunia ini mau datang ke tempat di mana dia memimpin dan berkuasa, semua orang akan mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan keadaan dengan sempurna, mempersiapkan keindahan dengan seindah-indahnya, agar penguasa dunia itu merasa dihormati, merasa disegani dan dikagumi. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara? Ketika firman Tuhan mengatakan bagi kita pada saat ini, lihat rajamu telah datang. Apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus bersorak-sorai. Tentu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Raja yang telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Raja yang penuh dengan kelemah lembutan. Raja yang mau turun
menghampiri, mendatangi kita. Seharusnya kita yang datang, tetapi Tuhan datang untuk membawa beban dan dosa kita. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika Raja itu datang kepada kita, ketika Tuhan datang kepada kita dan membawa segala beban dan dosa itu, sambutlah dengan sorak-sorai. Katakanlah kepada Tuhan, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Keagungan dan kemuliaan Tuhan kita syukuri. Oleh kita nikmati keselamatan, kehidupan yang kekal Tuhan sediakan bagi kita ketika kita percaya kepada Dia sebagai Raja yang telah membebaskan dan menyelamatkan kehidupan kita semua. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, itu semua tidak terlepas dari keyakinan, kepercayaan, dan kesungguhan kita kepada Tuhan. Di baliknya itu, kita dituntut Tuhan juga untuk taat dan setia, melakukan apa yang menjadi perintah, ketetapan yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Sama seperti dua orang murid tadi. Mereka tidak berbantah-bantah mengerjakan tugasnya. Mereka percaya ada kebaikan yang sedang Tuhan persiapkan untuk mereka kerjakan. Begitu juga dengan kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang sedang kita gumulkan, yakin dan percaya Tuhan sediakan yang terbaik di hari-hari kita yang akan datang. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu menyapa dan memberikan kami kekuatan dan pertolongan. Kami percaya Raja, yaitu Kristus Yesus yang telah datang menyelamatkan kami dari belenggu dosa, dan kami telah dibebaskan dalam nama Kristus Yesus. Kami harus mensyukurinya itu dengan rasa sorak-sorai dan kerendahan hati kami untuk menyambut kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara-saudara, Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Khususnya pada saat ini Tuhan pimpin, tuntun kami untuk boleh memberikan hati dan waktu kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Jamah hati kami ya Tuhan. Roh-Mu yang kudus membuat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 16 sampai 25. Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai 25. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh.
Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Yesus membuka jalan dan hidup. Yesus membuka jalan yang baru dan hidup. Ini yang menjadi tema kita di dalam memperingati hari kematian Kristus Yesus di kayu salib sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tentu semua orang pernah melakukan yang namanya perbuatan baik. Sejahat-jahatnya manusia, pasti seseorang itu pernah melakukan perbuatan baik dalam kehidupannya. Tetapi perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia sesungguhnya tidak akan dapat menghantarkan kita untuk memperoleh atau mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Walaupun kita terus melakukan perbuatan baik, tetapi tetap saja kita hidup di dalam keberdosaan. Perbuatan baik bukanlah jalan untuk kita masuk ke dalam kerajaan Tuhan, memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana jalannya? Dari mana jalannya? Agar manusia itu memperoleh, mendapatkan dan merasakan keselamatan yang daripada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita umat percaya memperingati hari kematian Kristus Yesus yang telah mati di kayu salib. Darah Yesus tercurah. Itu adalah bentuk pengorbanan Yesus menghapus dosa-dosa kita, manusia yang berdosa. Peristiwa kelahiran, kematian, bahkan kebangkitan adalah suatu bukti bahwa Allah sungguh menaruh kasih kepada semua umat manusia tanpa terkecuali, agar kita tidak lagi terikat oleh belenggu dosa. Jadi peristiwa kematian Kristus Yesus di kayu salib ini adalah peristiwa di mana kita merasakan kalau kita terbebas, kalau kita telah dilepaskan oleh Allah. Allah telah melepaskan kita dari belenggu, dari ikatan dosa.
Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, inilah jawaban dari pertanyaan kita di atas tadi. Bagaimana caranya? Apa jalan yang kita tempuh agar kita bisa merasakan keselamatan, memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan? Ketika kita mengimani, mempercayai kalau Yesus yang mati di kayu salib itu adalah Yesus sebagai Tuhan yang rela disalibkan karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Iman kita kepada Yesus adalah jalan kita memperoleh keselamatan. Jadi tema kita tadi katakan Yesus membuka jalan baru. Melalui peristiwa kematian Yesus di kayu salib ini, sesungguhnya Allah telah membuka jalan bagi umat manusia untuk bisa datang menghampiri tahtanya yang kudus. Yesuslah menjadi perantara kita manusia bisa sampai kepada Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bukan saja kematian Yesus membuka jalan yang baru agar kita memperoleh keselamatan, tetapi melalui kematian Yesus, kita manusia, kita orang-orang yang percaya juga menjadi hidup bersama-sama dengan Allah di masa yang akan datang. Walaupun kita sudah mengalami yang namanya kematian, tetapi kita tetap hidup di dalam Allah. Kita tetap hidup bersama dengan Allah. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, iman kita kepada Yesus Kristus membuat kita dapat menemui jalan menuju keselamatan. Bukan hanya jalan yang kita dapatkan, tetapi kehidupan yang kekal juga kita peroleh. Oleh karena itu Rasul Paulus dalam suratnya kepada orang-orang yang ada di Ibrani mengatakan, ketika kita sudah menemukan jalan dan ketika kita sudah memperoleh hidup, marilah kita menghampiri Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Mari menghampiri Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Yang berikutnya Rasul Paulus juga katakan, mari kita tetap hidup di dalam pengharapan dengan setia. Paulus juga katakan agar kita hidup saling mendorong, saling membangun, saling memperhatikan. Kita juga datang kepada Tuhan dengan iman yang teguh. Bukan hanya itu, Paulus juga katakan agar kita dapat datang beribadah kepada Tuhan. Jangan seperti orang lain yang menjauhkan dirinya dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kita juga diajak agar kita terus hidup dalam kebenaran dan dalam melakukan segala perbuatan baik.
Tentu apa yang dikatakan Rasul Paulus ini menjadi sebuah arahan, tuntunan, bimbingan di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita sudah menemukan jalan yang baru, dan ketika kita akan memperoleh kehidupan yang kekal, Paulus ajak kita, tuntun kita, arahkan kita agar kita mau datang menghampiri tahta Tuhan. Yang dulunya sebelum kita memperoleh keselamatan ada rasa takut, gentar ketika kita datang kepada Tuhan. Tetapi melalui peristiwa kematian Yesus saat ini, kita mau diajak, kita mau diajar sesungguhnya tahta Tuhan segera kita hampiri dengan hati yang tulus ikhlas. Bukan karena paksaan. Datang kepada Tuhan kalau dipaksa itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Datang kepada Tuhan dengan iman yang teguh. Kalau kita datang kepada Tuhan dalam ibadah kita, kita hidup dalam keraguan-raguan akan kuasa Tuhan, itu juga tidak akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Kita juga harus berpengharapan dengan setia. Kita juga harus hidup saling mendorong dan saling menasehati. Jangan juga kita menjauhkan diri dari yang namanya pertemuan ibadah-ibadah. Berarti dari sini kita diajar oleh Rasul Paulus agar kehidupan kita setelah menemukan jalan itu dan setelah memperoleh kehidupan kekal itu, jangan lupa untuk datang kepada Tuhan. Ingatlah akan kebaikan Tuhan, ingatlah akan kemurahan Tuhan. Itu kita dapatkan jalan dan kehidupan bukan karena perbuatan baik, bukan karena kebaikan kita, bukan karena apa yang kita kerjakan, tetapi karena anugerah ataupun kasih karunia Tuhan semata dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan saat ini? Poin yang pertama, tidak ada satupun jalan untuk menghantarkan kita memperoleh keselamatan kecuali jalan yang telah ditawarkan Allah melalui Kristus Yesus. Ketika kita menaruh iman yang teguh, iman yang sungguh melalui peristiwa kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus, maka di sanalah sesungguhnya jalan sudah terbuka untuk memperoleh keselamatan. Dan hidup yang baru akan kita peroleh ketika kita mengimani peristiwa kematian yang kita peringati saat ini. Yesus juga pernah katakan, "Akulah jalan dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Ini menunjukkan bahwa satu-satunya jalan untuk kita memperoleh keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Kalau pernah kita mendengarkan orang berkata 1000 jalan ke Roma, benar?
jalan menuju Roma, tetapi menuju kerajaan Allah, mendapatkan keselamatan hanya satu jalan, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Karena apa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Karena sesungguhnya maut ataupun dosa yang ada dalam kehidupan kita tidak lagi berkuasa. Dosa itu, maut itu telah ditaklukkan, telah dipatahkan dan dikalahkan melalui peristiwa kematian Kristus Yesus. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tentu setelah kita memperoleh jalan keselamatan dan hidup yang kekal, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kita, baik itu dalam bentuk pujian, doa, dan kebenaran firman Tuhan, ataupun melalui perkataan kita, ataupun melalui perbuatan baik yang kita lakukan, itu semua adalah bentuk kita mensyukuri setiap keselamatan, setiap kehidupan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tentu dengan iman yang teguh, hati yang tulus ikhlas, berpengharapan dengan setia. Bukan datang bersyukur dengan hal-hal yang tidak membangun kedekatan kita kepada Tuhan. Ketika kita hidup saling mendorong dalam kasih, memberikan nasihat, dan melakukan perbuatan baik, itu adalah suatu bentuk rasa syukur kita atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mengapa kita melakukan perbuatan baik? Perbuatan baik itu adalah karena kita terlebih dahulu diselamatkan Allah. Allah lah yang menggerakkan kita, Allah lah yang mengingatkan kita untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan, agar setiap orang yang merasakan kebaikan kita melihat ada keselamatan di dalam Kristus Yesus. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita harus bersyukur di momen memperingati kematian Yesus ini. Kita diberikan Tuhan kesempatan hidup untuk bisa kembali mengingat bagaimana besar kasih Tuhan yang telah membebaskan dan menyelamatkan kita melalui peristiwa karya salib. Amin. Kita berdoa. Kami percaya Tuhan, kami diselamatkan, kami beroleh hidup yang kekal bukan karena perbuatan baik yang kami lakukan, tetapi karena kasih karunia ataupun anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur, biarlah rasa syukur kami itu boleh kami buktikan melalui praktek kehidupan kami. Kami datang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas, dengan iman yang teguh, dan dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Roh-Mu yang menolong kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.